Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di dalam hati kita. Mari saudara, kita akan mencari wajah-Nya. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita, biarlah kita terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh Tuhan Yesus diberikan kekuatan, kesegaran, kesehatan Tuhan. Hari ini di hari yang baru, di mana kami Tuhan, sebelum kami Tuhan akan Tuhan mengatur hidup kami, dan Tuhan Bapa kami akan beraktivitas. Sebelumnya kami akan Tuhan mengutamakan Engkau lebih dari segala apa yang kami lakukan. Hanya karena kami tahu hanya Engkau sumber keselamatan hidup kami. Kami berdoa, berkati mesbah doa pagi kami ini, supaya banyak Tuhan hati pikiran kami disegarkan oleh kebenaran-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pada pagi hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja mengubah hidup kami, dan kami semakin lebih mengasihi-Mu. Haleluya, amin. Ajarku menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ya Tuhan, amin. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Ajar semua rencana-Mu digenapi ya Tuhan di dalam hidup kami. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, Kau ajaib Tuhan bagi hidup kami. Bimbing kami di setiap waktu ya Tuhan. Inilah Tuhan pengakuan kami, besar setiamu Tuhan. Ajarlah jalan-Mu, amin Tuhan Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hidup yang bijaksana, lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Inilah Tuhan, oh Bapa Tuhan, pengakuan kami. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, dalam firman-Mu Tuhan, dan kami melakukannya ya Bapa. Oh Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi, semua rencana-Mu hidup dan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, oh Yesus. Agunglah karya-Mu, bimbing
kami mau bersyukur selalu dalam hidup kami. Bersyukur padamu Yesus, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin Bapa. Yesus, kami bersyukur padamu Yesus, kami mau selalu bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya Bapa, kami mau selalu tetap bersyukur. Ajar kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan, hidup dalam jalan terang-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Setiap waktu kami disempurnakan, diubahkan menjadi baru dalam hidup kami. Kasih Yesus, kebenaran-Mu, kekudusan-Mu dalam hidup kami, menjadi anak-anak terang di dalam-Mu Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, mulialah nama-Mu Yesus. Ya Ramana ya Ramase, haleluya. Oh ya Ramana ya Ramasande, haleluya. Bapa, Engkau baik Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa hanya kasih setia-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan, tak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih Yesus yang memberikan kami ketenangan, kedamaian. Kasih Yesus yang memberikan kami Tuhan Yesus Bapa pengampunan Tuhan, dan kehidupan kami biar menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Hidup kami diubahkan menjadi Tuhan disempurnakan seperti-Mu Tuhan Yesus. Kasih dan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami menjadi baru. Biarlah kami Tuhan hari-hari hidup yang kami jalani dunia ini, kami mau belajar pada ketetapan firman-Mu, supaya hati kami berbijaksana, bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat buat banyak orang, supaya mereka boleh melihat kasih Yesus ada dalam diri kami. Kami menjadi berkat lewat kehidupan kami, menjadi Tuhan Yesus Bapa lilin Tuhan terang di tengah dunia yang gelap, yang sudah jauh daripada kasih Yesus. Dan biarlah kami sebagai anak-Mu menjadi terang, menjadi berkat Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama kami dengan mengampuni Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, inilah pujian kami Tuhan. Dapat hidup tanpa-Mu, ya Tuhan, inilah pengakuan kami Bapa. Hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah pengakuan kami Bapa. Hidup tanpa-Mu ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering, bila kami lepas dari-Mu, kami tak mau Tuhan lepas dari-Mu Tuhan. Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, kami membutuhkan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, Engkaulah Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, pribadi-Mu, dan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, kami tak mau jauh daripada-Mu Tuhan Yesus. Lah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa
Tuhan, inilah pujian kami kepadamu. Tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu Yesus Tuhan. Tak dapat hidup tanpamu oh Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesus. Seperti ranting yang kering bila kami lepas darimu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, kami tak mau lepas, kami mau terus diikat. Oh, hidup dalammu Tuhan Yesus. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah Tuhan, sumber hidup kami, sumber kebenaran kami. Bukan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, kami membutuhkanmu Tuhan Yesus. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, Kau yang memberi kehidupan bagi kami. Kehidupan, Kaulah pokok anggur hidup yang kami butuhkan. Engkaulah Yesus benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah menghitung hari-hari hidup kita di bumi. Ya, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan demikian: ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudara, pemazmur mengatakan bahwa ajar kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, nah saudara, mengapa kita perlu menghitung hari-hari hidup kita di bumi ini? Ya, saudara, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, karena hari-hari hidup kita di bumi ini singkat adanya. Ya, saudara, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa masa hidup manusia di bumi, saudara, 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan firman Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, Ayub mengatakan bahwa hari hidup kita di bumi ini penuh dengan pergumulan. Ya, oleh karena itu, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di mana bumi yang sekarang kita tinggal akan berlalu. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, nah saudara, hidup manusia di bumi yang singkat ini
dan dikatakan berlalunya juga sangat cepat, menggambarkan saudara, firman Tuhan menggambarkannya dengan seperti uap, ya, seperti uap. Dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, saudara, inilah hari hidup manusia yang singkat. Ya, tadi di dalam kitab Mazmur dikatakan yang kelihatan lalu lenyap. Ya, saudara, melayang lenyap seperti uap air. Ya, dikatakan hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, oleh karena itu saudara, kita harus menyadari bahwa ada batas kehidupan manusia di bumi ini. Ya, bahwa saudara dan saya, kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggunakannya dengan baik, ya, yang berguna untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, nah saudara, orang yang memiliki hati yang bijaksana, dia tahu bahwa pada satu waktu hidupnya akan berakhir di bumi. Ya, karena apa? Karena hari hidup kita di bumi itu singkat, kita hanya sementara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita itu seperti perantau, seperti pendatang. Ya, saudara, oleh karena itu biarlah hati kita tidak melekat kepada dunia ini, supaya saudara dan saya tidak binasa bersama dengan dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Karena apa yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Ya. Nah saudara, mengapa kita perlu menghitung hari-hari hidup kita di bumi? Saudara, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, karena hari hidup kita di bumi ini singkat adanya. Ya. Yang kedua adalah agar kita dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bertobat. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa hari hidup kita di bumi ada batasnya, ya, singkat adanya, maka saudara, biarlah kita menggunakan setiap waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bertobat. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Pada hari ini, jika kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, jadi kalau saudara, Tuhan, ya, saudara berbicara dalam hidup saudara dan saya, ya, menegur, menyatakan kesalahan kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita telah lakukan, baiklah kita, saudara, membuka hati saudara dan saya untuk kita bertobat. Ya, rendahkan diri kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu bagi saudara dan saya, saudara, biarlah kita menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita bertobat, untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ya, meninggalkan hidup saudara dan saya, hidup yang lama, yang pada akhirnya menemui kebinasaan. Ya, saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk bertobat, dan kesempatan yang ada pada kita hanyalah hari ini. Ya,
Karena firman Tuhan katakan, karena saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, ya. Saudara, ya ada banyak orang, saudara, yang hari ini ada, besok dia sudah tidak ada, ya. Bahkan juga hari ini ada, tapi ternyata besok saudara Tuhan datang pada kali yang kedua, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga, membenahi diri saudara setiap hari, setiap waktu, agar kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Nah saudara, hal yang ketiga adalah agar kita dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi berkat, ya. Saudara, mengapa kita perlu menghitung hari-hari hidup kita di bumi? Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, agar kita dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menjadi berkat, ya. Selain bertobat, itu yang paling utama. Yang kedua adalah untuk hidup kita menjadi berkat, ya. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Saudara, gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk kita menjadi berkat, yaitu dengan kita berbuat baik kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudara kita seiman, ya. Saudara, firman Tuhan memperingatkan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya, ya. Karena itu marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan mengubahkan hidup kita sehari-hari, untuk kita boleh saudara mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita boleh saudara menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita bertobat, untuk kita hidup kita menjadi berkat, saudara. Karena hidup ini dalam dunia ini singkat adanya, ya. Kita akan menyanyikan pujian, saudara. Ini adalah pujian lagu baru yang saya karang, yang terambil di dalam saudara Alkitab, ya. Tentu saya percaya bahwa saudara yang biasa membaca firman akan dapat mengikutinya, ya. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku, agar hidupku berkenan padamu.
kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Kehidupan bagaikan rumput di padang yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar hidupku berkenan padamu. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar ku beroleh hati yang bijaksana. Ajarku Tuhan menghitung hari-hariku agar hidupku menjadi berkat, agar hidupku menjadi berkat, agar hidupku menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari kami agar hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami menyadari hari hidup kami di bumi ini singkat adanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan kami berdoa buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan kami, yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka jalan. Demikian juga dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan ya Tuhan rumah tangga kami ya Tuhan. Demikian mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan pulihkan pekerjaan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan dalam tahun politik ini ya Tuhan. Dan tahun depan adalah masa pemilihan presiden maupun legislatif ya Tuhan. Biarlah pemimpin yang memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.